Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dito Karisma Rofano, NIM D1A017076. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arti dan terminologi daerah otonom dan otonomi daerah. Berikut ini sekilas tentang penjelasan secara terminologi otonomi daerah sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Maka sampai detik ini otonomi daerah telah diimplementasikan pada pemerintah Indonesia dalam kurun waktu diterbitkannya undang-undang tersebut. Telah banyak juga daerah-daerah yang dimekarkan. Jika kita merujuk secara terminologi otonomi daerah, dapat diartikan sebagai kebebasan pemerintah daerah untuk berperan dalam menentukan tujuan, kebijakan, dan membuat keputusan pembangunan di daerah berdasarkan keperluan masyarakat setempat. Pada intinya, terminologi otonomi daerah adalah bagian pemerintah daerah dapat membangun daerahnya sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Autos berarti sendiri dan nomos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berdasarkan pada acuan hukum juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Dasar hukumnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18 ayat 1 sampai 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2, Pasal 18B ayat 1 dan 2. Ketetapan MPR RI nomor 25/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Ketetapan MPR RI nomor 4/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pemerintahan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan hak daerah masing-masing. Selanjutnya, otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun
tentang pemerintahan daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 24 tentang pemerintah daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang pemerintahan daerah. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan, yaitu pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, tujuan. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut: peningkatan pelayanan masyarakat yang sangat baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembang peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selanjutnya, asas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terdapat 3 jenis penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi dasar bagi pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu. Selanjutnya, setiap daerah memiliki perda masing-masing di bawah undang-undang. Setiap daerah mempunyai undang-undang daerah yang tidak bertentangan dengan undang-undang negara hukum kita sendiri. Setiap daerah memiliki perda di bawah undang-undang. Perda terkait undang-undang dasar daerah tidak terikat dengan undang-undang negara. Perda terikat dengan undang-undang. Hanya presiden atau raja berwenang mengatur hukum untuk negara, sedangkan kepala daerah untuk daerah hanya presiden dan raja atau raja yang berwenang mengatur hukum. Selanjutnya, kesimpulan. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri undang-undang pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhususan daerah masing-masing. Asasnya ada 3, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu. Jika kita merujuk secara terminologi, otonomi daerah dapat diartikan sebagai kebebasan pemerintah daerah untuk berperan dalam menentukan tujuan, kebijakan, membuat keputusan pembangunan daerah berdasarkan keperluan masyarakat setempat,